Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi marratan ukhra fi faslina al-awwal syari'ah wa ma'ana fi hadzal yaum fi darsi fiqhil muamalat min kitabil faraid. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir batin, jasmani, rohani, serta Allah mudahkan semua urusan kita dan Allah ridhoi setiap langkah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang babul aul ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridhallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihya'id. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhhib barakata ilmihi minna. Ya. Pada kesempatan sebelumnya kita telah mempelajari tentang babul hisab, dan saya juga sudah meminta bantuan daripada kalian semua untuk merangkum ya babul hisab kemarin, yang mana di babul hisab ini terdiri daripada bagaimana cara-cara daripada pembagian warisan ini. Kemudian ada yang dinamakan dengan aslul mas'alah, kemudian ada juga siham, dan ada juga majmu' siham ya. Yang masih ingat aslul masalah itu apa? Aslul masalah adalah bagian atau bilangan terkecil yang mana bisa membagi bagian daripada ahli waris ini secara benar. Bagaimana kita bisa mendapatkan aslul masalah ya, atau asal masalahnya ini daripada ilmu warisan ya. Coba kita ulangi lagi dari awal, seperti zawuj, ukhtun, bintun, kemudian ada juga ummun, abun, zaujah. Itu yang dinamakan dengan ashabul furud al-muqaddarah ya. Itu disebut dengan ashabul furud. Kemudian bilangan seperti 1/2, 1/3, kemudian 2/3, 1/6 itu merupakan al-furud al-muqaddarahnya, atau bagian yang nanti akan didapatkan oleh ahli warisnya ya secara bilangan pecahannya. Nah, kemudian di sini bagaimana kita bisa mendapatkan aslul masalah? Aslul masalah adalah bilangan kecil atau bilangan terkecil yang mana bisa membagikan bagian daripada ahli waris itu. Yang bisa didapat dari apa? Coba kita lihat tadi ashabul furud muqaddarah itu ada yang mendapat 1/2, ada yang mendapat 1/4 ya, ada yang mendapat 1/3. Kita lihat bilangan penyebutnya. Bilangan penyebut itu adalah bilangan yang bawah seperti 1/2, bilangan penyebutnya adalah 2. 1/4 bilangan penyebutnya adalah 4. 2/3 bilangan penyebutnya adalah 3 gitu ya. Kemudian kita cari dari semua itu, misalkan tuwufiya wataroka 1/2 dan 1/3, misalkan 1/2 dan 1/3 ya, 2 dengan 3, bilangan berapa yang kira-kira bisa membagi kedua belah pihak tersebut ya. 2 dibagi 2 bisa, tapi 2 dibagi 3 tidak bisa. Berarti misalkan jadinya 6. 6 dibagi 2 3, 6 dibagi 3 2. Jadi dua-duanya bisa dibagi dengan 6. Berarti aslul masalah di sini 6 ya, atau aslul masalah itu disebut juga KPK atau kelipatan persekutuan kecil, yang mana dihasilkan dari
pembagian atau bilangan yang bisa dibagi kepada penyebut daripada ashabul furud tersebut ya. Nah, kemudian aslul masalah ini juga kalau misalkan ahlul waris yang mendapat warisan ini semuanya asoba, berarti kan tidak bisa diambil daripada penyebutnya. Maka aslul masalahnya dapat dari mana? Dari adadul ru'us. Adadul ru'us itu adalah jumlah berapa kepala yang mendapatkan bagian asoba tersebut. Kalau misalkan yang mendapat asoba 5, berarti adadul ru'usnya 5 gitu ya, bisa dipahami. Dan aslul masalah di sini yang menjadi rumusnya adalah ada 7, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 ya. Bisa diingat aslul masalah itu ada 7, yaitu ada 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 ya. Kemudian kalian juga kemarin sudah saya minta untuk membuat rangkuman. Contohnya kalau misalkan al-furud al-muqaddarahnya 1/2. Nah, maka aslul masalahnya 2 gitu ya. Kalau misalkan ada 1/3, berarti aslul masalahnya 3 ya. Atau 1/4, bisa aja aslul masalahnya 4. Kemudian kemarin juga ada yang disebut dengan siham dan ada majmu' siham. Siham adalah apa yang dimaksud dengan siham? Siham adalah hasil daripada perkalian antara aslul masalah dengan al-furud al-muqaddarah. Misalkan tadi aslul masalahnya 6. 6 dikali dengan berapa? Al-furud al-muqaddarahnya 1/2. Jadi 6 dikali 1/2. Yang dihasilkan daripada itu misalkan 6 dikali 1/2, 6 dibagi 2, 3 dikali 1, 3. Berarti 6 dikali 1/2 hasilnya ada 3. Dan 3 ini yang disebut dengan siham atau bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris dengan berupa bilangan bulat. Kemudian siham-siham atau bagian ahli waris yang didapat dengan bagian bulat ini jika dijumlahkan dengan siham ahli waris lainnya maka disebut dengan majmu' siham atau jumlah keseluruhan siham yang didapatkan oleh ahli waris. Bisa difahami ya. Jadi ada yang disebut dengan aslul masalah, ada juga siham, dan ada majmu' siham. Majmu' siham ada jumlah keseluruhan siham yang didapat oleh ahli waris. Misalkan tadi ada yang mendapatkan 3, ada yang mendapatkan 4, ada yang mendapatkan 2 ya. Kemudian 3, 4, dan 2 ini dijumlahkan dan berapa majmu' siham. Dan biasanya aslul masalah dengan majmu' siham itu satu kesepakatan. Ya, misalkan aslul masalahnya 12, maka majmu' siham yang dihasilkan daripada perjumlahan siham tersebut adalah sama 12. Jadi aslul masalahnya 12 dan majmu' sihamnya juga 12. Gitu ya, bisa dipahami. Kemudian apa yang disebut dengan babul aul ya, al-aulu. Ya, kita telah selalu mengatakan atau di pembahasan sebelumnya ada yang menyentil sedikit-sedikit tentang apa itu aul ya. Aul menurut bahasa artinya adalah meningkat atau bertambah, yang mana ya pada bab ini berarti adanya ketidakselarasan antara aslul masalah dan majmu' siham ya. Ya, atau aul ini di dalam istilah adalah ziyadatun fis sihami 'inda izdihamiha ilzamuha nuqsanun fil ansibai bihasabil hisas. Ya, jadi aul itu adalah ziyadah fis siham, adalah bertambahnya atau menambahkan jumlah siham yang mana dia melebihi daripada aslul masalah sehingga terjadinya pengurangan atau berkurangnya jumlah bagian yang harusnya didapatkan oleh ahli waris. Misalkan tadi aslul masalahnya itu 6 ya, tetapi ketika dibagi dengan ahli waris ada yang dibagi 6 dibagi setengah, ada 6 yang dikali 1/3, ada 6 yang dikali 2/3. Ketika dijumlahkan sahamnya atau sihamnya antara ahli waris, maka majmu' sihamnya lebih daripada itu. Misalkan aslul masalahnya 6, kemudian kok majmu' sihamnya 7 ya, maka itu disebut dengan
aul ya, atau karena tidak selaras antara aslul masalah dengan majmu' siham ya. Ketika aslul masalahnya 6 kemudian majmu' sihamnya 7, maka yang digunakan yang mana, aslul masalahnya atau majmu' siham? Maka yang digunakan adalah majmu' siham, yaitu 7-nya, dan itu yang disebut dengan aul ya. Jadi misalkan tadi pada aslinya adalah 6, maka bisa diaulkan ketika memang jumlah sihamnya melebihi daripada aslul masalah yaitu 7, maka bisa diaulkan menjadi aslul masalahnya dari 6 berubah menjadi 7. Dan aslul masalah yang bisa diaulkan ini ada 3. Tadi kita sebutkan aslul masalah itu ada 7, yang mana 3 diantaranya yang hanya bisa diaulkan, yaitu angka berapa saja, yaitu yang pertama angka 6, yang kedua adalah 12, dan yang ketiga adalah 24. Yang pertama angka 6 ini bisa diaulkan atau bisa ditingkatkan kepada angka 7 atau angka 8 atau angka 9 dan angka 10. Jadi dia bisa berubah 4 keadaan ya majmu' sahamnya, tergantung dengan pembagian dan jumlah ahli waris yang ada di permasalahan tersebut. Kemudian angka 12 ya, aslul masalah 12, dia juga bisa diaulkan menjadi 3 angka, yaitu yang pertama adalah 13, yang kedua angka 15, dan yang ketiga adalah 17. Kemudian ada juga tadi aslul masalahnya 24, bisa diaulkan hanya ke angka 27. Ini sudah sesuai rumus ya. Jadi nanti ketika misalkan ada pembagian, misalkan tuwufiyat ya, seorang istri meninggal dan meninggalkan 1 suami dan 2 saudari kandung misalkan, berarti suami mendapatkan berapa? 1/2 ya, karena suami tidak mempunyai karena yang meninggal tidak mempunyai far'un waris. Kemudian ukhtani mendapatkan berapa? Mendapatkan 2/3 karena lebih daripada 1 orang. Nah, 2/3 penyebutnya berapa? 3. Kemudian tadi suami 1/2. 2 dengan 3 ya, penyebutnya itu 2 dengan 3. Maka dari penyebut ini KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 6. Jadi aslul masalahnya adalah 6. Ya, bisa difahami KPK-nya daripada 2 dengan 3 yang penyebutnya di bawah itu adalah 6. Jadi aslul masalahnya 6. 6 dikali 1/2 sama dengan berapa? 3 ya. Kemudian 6 dikali 2/3, 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 2 4 ya. Jadi ukhtani mendapatkan 4 dalam bilangan bulat, kemudian suami mendapatkan 3. Nah, sedangkan aslul masalahnya ada berapa tadi? Aslul masalahnya hanya 6. Sedangkan majmu' siham suami mendapatkan 3, kemudian anak perempuan kemudian ukhtani ya, 2 saudari itu mendapatkan 4. Jadi jumlah sihamnya melebihi aslul masalah. Aslul masalahnya 6, tapi jumlah sihamnya malah 7. Nah, maka ini yang disebut dengan aul. Aslul masalahnya 6 bisa diaulkan menjadi 7 ya, karena majmu' sihamnya melebihi daripada aslul masalah. Maka yang diberikan adalah yang sudah diaulkan tadi. Suami mendapatkan 3 dan ukhtani mendapatkan 4 gitu ya. Maka majmu' sihamnya adalah 7. Bisa difahami sampai di sini. Nah, itu merupakan contoh. Ada juga, coba lihat di bukunya, ada di footnote-nya situ bahwa ada dari dari 6 bisa diaulkan ke 7. Contohnya seperti apa? Bisa diaulkan ke 8, 9 dan seterusnya, atau dari 12 ke 13 dan seterusnya, atau daripada 24 ke 27 dan seterusnya. Itu bisa diaulkan dan ada contoh-contohnya. Bisa dipahami sampai di sini ya. Mungkin untuk penjelasan kali ini cukup sampai di sini. Jazakumullah khair al-ihtimam. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya berupa catatan pada malam hari ini. Nafa'anallahu bi'ilmi syai'in fid dharain. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.